wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya di Bincang-Bincang Tribun Jambi. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Pahlawan, memperingati Hari Pahlawan. Semoga apa yang telah dilakukan pahlawan kita menjadi teladan bagi kita semua. Saat ini saya bersama dengan seorang anak muda asal Jambi, asli Jambi, yang punya peran untuk mempertahankan kehijauan lingkungan. Dia membentuk Jambi Green Generation. Saat ini bersama saya ada Mbak Suci Wulandari atau akrab disapa Uce, ya. Uce. Ya. Ini kita mau ulas-ulas sedikit apa itu Jambi Green Generation. Salah sebut nggak nih? Nggak, bener. Saya agak kaku nih kalau pakai bahasa Inggris gitu. Sebelum lebih jauh nih, saya panggil Uce atau? Uce aja mas. Uce aja. Nggak pakai aja Uce. Uce, Jambi Green Generation itu apa sih? Jambi Generation itu sebuah komunitas atau wadah yang kita itu menghimpun anak-anak muda di Jambi untuk bisa lebih peduli ke lingkungannya, supaya bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan di Jambi. Cuman sekarang kita tuh fokusnya ke kota Jambi dulu. Jadi segala upaya yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi kita itu visinya itu mau ingin menjadi komunitas yang aktif, proaktif, dan solutif untuk permasalahan lingkungan di Jambi secara umum. Jadi kalau permasalahan lingkungan tuh bukan cuma sampah doang, tapi juga udara, air, gitu, dan kesehatan lingkungan. Nah, terus misi-misi kita, apa yang kita lakukan itu secara umumnya itu berupa pertama tuh kita ingin membangkitkan kesadaran masyarakatnya. Nah, terus melalui upaya seperti menyediakan sistem informasi publik yang mudah dimengerti gitu. Jadi kalau misalnya lihat di IG kita tuh kalau kampanye di IG itu kita biasanya pakai bahasa Jambi, Mas. Pakai bahasa Jambi gitu. Karena gini, karena kayaknya kalau misalnya kita pakai bahasa ibu, apa yang kita sampaikan tuh bisa lebih dapet sama orangnya gitu, ketimbang kita pakai bahasa Indonesia ya. Saya ngerasa kalau misalnya pakai bahasa Indonesia itu sama orang Jambi tuh kayak ada dinding gitu, nggak bisa masuk gitu, kaku banget gitu. Jadi makanya kita coba pakai bahasa Jambi tadi. Terus juga kita melakukan kampanye dan aksi itu sudah kita lakukan dengan berbagai metode lah ya untuk kampanye dan aksi. Terus terakhir kita juga menjalin kemitraan, Mas. Jadi kita bermitra sama pemerintah, kita juga bermitra sama swasta dan NGO gitu. Saat ini sudah ada berapa anggota? Anggota kita ada 30 orang di Kota Jambi. Di Kota Jambi ya. Itu dari background yang beda-beda gitu. Jadi kita, walaupun saya kan dari teknik lingkungan ya. Jadi teman-teman yang masuk ke Jambi Generation tuh nggak harus dari teknik lingkungan, nggak harus dari orang-orang yang bawa lingkungan gitu, enggak gitu. Tapi semuanya. Jadi ada teman-teman dari kehutanan, dari akuntansi, ekonomi, matematika kan gitu ya. Masih bisa ya? Masih bisa. Jadi semuanya gitu. Jadi kita nggak memasang batasan gitu ya buat anak-anak muda Jambi mau terlibat gitu di melalui wadah kita ini. Berarti nggak mesti harus, ini kan dalam artian ada dari latar akuntansi, teknik lingkungan, kehutanan segala macam kan. Itu anak-anak SMA, anak-anak muda itu masih bisa? Kalau SMA bisa juga. Kemarin juga sempat ada yang SMA itu udah tamat kan, udah lulus di luar juga gitu. Ya SMA lagi lah ya? Iya, SMA lagi. Tapi rata-rata yang kuliah sih gitu. Ya kali SMA terus gitu kan? Bener juga. Ya gitu deh Mas. SMA terus mau sampai kapan? Iya. Tahun 2018, tanggal 12 Desember. Hari belanja online nasional. 12. Kayak iklan ya? 12. Maksudnya latar belakangi Uce untuk membentuk komunitas Jambi Green Generation ini? Latar belakangnya gue nggak percaya ya, karena gabut Mas. Ini gabut yang berfaedah ini. Iya. Jadi ceritanya waktu itu tamat di tahun 2018. Itu balik ke Jambi, pengennya tuh mau kerja dulu, tapi ternyata orang tua pengennya saya kuliah lagi gitu.
Nah, saya belum ini ya, belum masang, tapi belum nyiapin kayak rencana gitu kalau mau kuliah dulu gitu kan. Jadi akhirnya selama 1 bulan itu di rumah aja, padahal belum COVID ya, di rumah aja, udah di rumah aja, terus scrolling Instagram setiap hari. Akhirnya ketemu satu topik yang bagus banget, namanya hidup minum sampah, gaya hidup minum sampah. Nah sebenarnya dari situ saya tuh jadi jadi tersadar gitu sih, gue ini teknik lingkungan gitu, kok gue nggak ada kontribusinya sih buat lingkungan kayak gitu kan. Karena mungkin kalau di teknik lingkungan kita mikirnya kita bakal kerja di perusahaan gitu ya, kita bakal kerja di BUMN gitu, tapi ternyata seharusnya kita punya kontribusi yang lebih gitu ke masyarakat pada umumnya, karena yang paling berdekatan sama lingkungan kan masyarakat. Nah dari situ kayak mulai sadar, terus saya cari-cari teman-teman yang mau nih ikut kelompok sih dulu, kelompok yang mau ikut kelompok gerakan gaya hidup minum sampah nih. Jadi awalnya kita bukan mau kayak spreading positivity, bukan gitu, tapi kita mau ngajarin diri kita sendiri dulu untuk menerapkan gaya-gaya hidup minum sampah tadi gitu, yang mendukung kelestarian lingkungan gitu. Jadi waktu itu ada berapa orang ya, ada 6 orang. 6 orang ini yang pertama kali. Iya. 6 orang. Jadi di 6 orang itu selama 1 bulan kita tuh punya targetan, Mas. Jadi misalnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, misalnya kayak stop penggunaan tisu gitu, jadi atau bawa sapu tangan kemana aja. Nah jadi kita tuh ada daftar checklist yang harus kita lakuin di awal itu. Salah terus bawa tumbler kemana-mana gitu, tidak membeli air minum dalam kemasan lagi gitu. Jadi ada checklist sederhana yang perlu kita lakuin gitu. Jadi selama 1 bulan kita menjalani itu, akhirnya baru kita berinisiasi untuk gimana kalau misalnya kita bentuk jadi komunitas aja deh gitu. Jadi mungkin pergerakan kita jadi lebih besar kayak gitu kan. Oh ya udah. Jadi makanya kita rembuk diskusi apa nama komunitas kita, apa visi misinya gitu kan, kemana arahnya nanti. Disitulah akhirnya kita launching tanggal 12 itu. 12 Desember 2018. Cantik nih kayaknya. Ini dari gabut di rumah 1 bulan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kalau sekarang di rumah nggak ngapa-ngapain kayak di latar pendidikan UC teknik teknik lingkungan. lingkungan.